قال رب إني وهن الأزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني وارث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض
إلى حصن النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري علينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة
والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Sadaqallah. Kita bersyukur kepada Allah atas kebesaran dan atas keberkahan dan kemuliaan kalam Allah yang kemudian dinuzulkan melalui Roh Kudus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalimatullah atau kalam Allah bagi yang membacakan, yang mendengarkan, semuanya mendapatkan harta di jannah. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Seperti tadi kita menginginkan kemudian Islam ini saatnya kemudian kita ajarkan kepada seluruh makhluk yang menolak keberadaan Islam sebagai jalan, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kehidupan anak keturunan Adam alaihissalam. Terkadang fenomena kita lihat, ya sahabat-sahabat sekalian, kita mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran, tetapi yang kita petik dari itu adalah bulian, cacian, makian, sikap yang tidak menyenangkan, serangan terhadap pribadi, keluarga, pekerjaan, profesi, dan seterusnya. Tapi karena niatan kita adalah Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin tenar atau ingin dikenal, tapi semata-mata kemudian mengisi kehidupan ini dengan hal yang mungkin lebih bermanfaat daripada hanya sekedar khurafat, hura-hura, menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Melalui forum ini saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mengawal setiap diskusi, setiap dialog atau debat yang selama ini Bang Suma lakukan, baik itu di komal-komal Muslim ataupun di komal Kristen itu sendiri. Yang pada intinya adalah ini adalah hal yang baru
di dalam kehidupan kita yang hidup di era tahun 80-an, seperti saya ini ya, 90-an, itu tidak pernah kemudian terbersih dalam pikiran kita akan ada masa di mana kita dengan keyakinan Islam kita ini akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita dan menjadi sebuah kancah pertarungan rasio dan wahyu. Bersyukurlah kita para sahabat yang hidup di zaman sekarang ini. Zaman di mana kita bisa menikmati indahnya Islam. Bisa kita menikmati adanya ketenangan iman di dalam diri kita sebagai umat Islam. Banyak orang di luar sana kemudian juga merasakan hal yang sama. Mereka masuk ke kamar, kemudian mereka memuji kepada sembahan mereka dengan meneteskan air mata. Banyak orang yang merasakan itu, banyak orang yang mengalami itu. Islam juga demikian. Tapi kelebihan Islam itu adalah air matanya bukanlah air mata kesia-siaan. Karena panduan dalam berakidah, dalam bermuamalah, bersyariat, dan berakhlak itu memiliki koridor panduan berupa panji, pegangan dan payung hukum di dalam berakidah, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Berbeda dengan orang-orang yang meneteskan air mata kesia-siaan, mengharapkan kemudian mengharapkan sesuatu yang menjadi kebenaran absolut, tetapi rupanya itu hanyalah kesia-siaan. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam yang memiliki sebuah panduan berupa Al-Quran ini, yang mendengarnya pun menjadikan kemudian hati ini tenang. Sedangkan buku ini, kitab suci Al-Quran ini, diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hadid di ayat 14, Allah kemudian berseru, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik berseru kepada orang-orang mukmin, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Kata mereka kemudian orang-orang munafik ini kepada kita orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Orang-orang mukmin kemudian menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datangnya ketetapan Allah. Wa garrakum billahi garur, dan penipu iblis datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi sahabat, sebelum ada onten naik, di ayat ini orang-orang munafik ini mencakup semuanya. Ya, di bawah ada saudara meja kursi. Kalau Anda bisa berdialog dengan baik, jangan kayak kemarin, silakan Anda dinaikkan, tapi
dialognya yang baik. Tapi dia menghujat, Bang. Dia menghujat, Bang. Bisa nggak dia tidak menghujat? Coba Mana tanya tahu. dulu deh, Bang. Ditanya aja. Bisa nggak kamu nggak menghujat meja kursi? Assalamualaikum Bang Juma, Kak Esti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Kayaknya. selalu. Amin. Saya selesaikan sedikit lagi ya. Ayo kan. 2 menit. Ya. Mau selesaikan aja dulu Bang, baru dinaikkan dia. Ya. Jadi Al-Quran menerangkan kemudian kepada kita, orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Ini berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Bukankah kami dahulu bersama kamu, berdebat dengan kamu, berselisih dengan kamu, diskusi dengan kamu, tanya jawab dengan kamu? Kemudian orang-orang mukmin itu menjawab, bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar, dulu kita berdebat, dulu kita berdiskusi, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Kamu menghujat, kamu menghina Allah, kamu menghujat Rasulullah, kamu merendahkan Al-Quranul Karim, dan hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan kamu ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Nah sekarang rasakan, penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Setan datang mengatakan Allah jadi manusia, kamu percaya. Setan datang mengajarkan kepadamu untuk menghapuskan semua hukum Tuhan, kamu percaya. Maka Allah mengatakan, fal yauma la yu'hazu minkum fidyatu wala minal ladina kafaru. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kamu di neraka. Hiya maulakum, dialah tempatmu untuk berlindung. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Alhamdulillah sahabat-sahabat Islam, sebelum kejadian kehidupan setelah kematian, Al-Quran sudah menceritakan orang-orang kafir laknatullah, orang-orang munafik laknatullah, itu kelak bertanya, berbicara kepada kita, hai kamu, bukankah kami dulu bersama denganmu di Indonesia, kita selalu di Komal sama-sama, berdiskusi, berdebat. Orang Islam mengatakan, benar. Tetapi kamu, wahai orang munafik, wahai orang kafir, justru mencelakakan dirimu sendiri, dan hanya menunggu dan meragukan Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai pada datang ketetapan Allah yang kamu saksikan saat sekarang. Setan memperdayamu, datang kemudian memperdaya, menipu kamu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. La'udzubillah, summa la'udzubillah. Sekira begitu, saudara-saudara, kita membacakan ayat suci Al-Quran tadi sebagai senjata buat kita untuk berlindung kepada para penghujat, dan kemudian memperkuat iman kita, sehingga kita tidak lagi mudah untuk goyah dalam Islam, mati dalam Islam kita ini. Silakan, kalau Anda yang naik diskusi baik-baik, jangan kesurupan, jangan seperti di tempat kalian. Sini bicara baik-baik aja. Silakan. Oke, silakan meja kursi. Tapi